Nama Dewi Fitriani, NIM A1B022112. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Sartika Ruru, NIM A1B02213 dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Arisanti. Saya merupakan mahasiswi dari program studi manajemen. Sejarah perkembangan manajemen. 1. Revolusi industri. Revolusi industri memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, penggunaan mesin-mesin secara luas. Pada tahap ini telah muncul mesin uap yang penggunaannya bisa dalam transportasi dan proses produksi yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua, aktivitas produksi meningkat. Aktivitas produksi meningkat karena adanya pertumbuhan efisiensi dan efektivitas produksi. Kemudian yang ketiga, adanya klasifikasi hubungan antara majikan dan pekerja. Terbentuknya dunia pembagian tanggung jawab dan klasifikasi antar pekerja. Yang kedua, munculnya perusahaan-perusahaan baru dan modern. Pemisahan hak milik dan pengawasan terhadap perusahaan. Adanya pemisahan hak milik atau aset antara hak milik pribadi dan hak milik perusahaan. Pengawasan yang awalnya dilakukan pemilik dipindah kepada manajer selaku penanggung jawab dan pengawas operasional perusahaan atau organisasi. Kemudian adanya tanggung jawab manajer kepada pemilik perusahaan. Bagian ketiga, timbulnya persaingan. Memiliki dua poin, yaitu yang pertama, tuntutan penguasaan pasar. Dikarenakan banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan dan adanya unsur kesamaan antara perusahaan-perusahaan tersebut, baik jenis usaha, produk, dan jasa yang ditawarkan, maka timbullah persaingan antara perusahaan-perusahaan tersebut untuk menguasai pasar. Kemudian, tuntutan efisiensi dan metode baru. Sebab dikarenakan ketika suatu perusahaan melihat perusahaan lainnya lebih unggul, maka untuk memenangkan persaingan, perusahaan menciptakan hal yang baru yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Dengan adanya persaingan antara perusahaan-perusahaan tersebut, maka diperlukan efisiensi dan metode-metode baru untuk menambahkan value suatu perusahaan dibanding perusahaan lain. 4. Pengaruh serikat buruh. Tuntutan serikat buruh terhadap upah dan pola hubungan kerja. Serikat buruh adalah organisasi buruh yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan umum di bidang seperti upah, jam, dan kondisi kerja. Biasanya, tuntutan-tuntutan yang ditujukan tentang kenaikan upah, tuntutan mengenai jam operasional kerja, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan kondisi kerja. Kelima, campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah di sini ditujukan yaitu menambah atau mempersulit tugas-tugas manajer. Peran pemerintah dalam manajemen suatu organisasi atau perusahaan tidak akan pernah terlepas karena setiap komponen kegiatan perusahaan memiliki aturan maupun perundang-undangannya, perizinan usaha, pajak, upah atau gaji karyawan, jam kerja, dan lain-lain. Semua memiliki keterkaitan erat dengan manajemen. Pemerintah bisa menambah atau mempersulit tugas-tugas manajer ketika ketentuan-ketentuan yang diterapkan dapat menghambat dan merugikan perusahaan, maka otomatis kinerja manajer akan terbebani. Tokoh-tokoh manajemen. 1. Charles Babbage, 1792 sampai dengan 1871, yang dijuluki sebagai Mahaguru Matematika dengan pendidikan terakhir di Cambridge University, Inggris, dengan bukunya yaitu The Economic of Manufacture, dengan type observation-nya yaitu 1. Jangka waktu setiap proses produksi, 2. Pentingnya efisiensi para pekerja, 3. Biaya yang pasti bagi setiap produksi. Adapun tokoh-tokoh manajemen yang pertama yaitu Charles Babbage. Charles berpendapat bahwa meningkatnya produktivitas dan menurunnya biaya produksi disebabkan karena dalam proses kerja menerapkan prinsip-prinsip ilmiah yang dimana kerjasama antar karyawan dilakukan dengan baik sehingga pimpinan dan pemilik perusahaan dapat memajukan perusahaan tersebut. Adapun kontribusi dari Charles Babbage pada bidang manajemen yaitu dia sebagai penggagas mengenai pembagian kerja agar pekerjaan dilakukan lebih efektif dan efisien. Charles juga mengungkapkan bahwa setiap pekerja dapat dididik dan dilatih dalam satu keterampilan khusus dan harus bertanggung jawab hanya pada sebagian dari keseluruhan proses.
Yang kedua yaitu Frederick Winslow Taylor. Taylor mencetuskan ide pertama manajemen dengan cara serba sistematis atau berdasarkan ilmu pengetahuan. Taylor memusatkan perhatian pada efisiensi manusia atau pekerja dan unsur-unsurnya dengan penyelidikan gerak dan waktu. Adapun 4 prinsip manajemen ilmiah menurut Taylor: yang pertama, melenyapkan metode lama yang sifatnya coba-coba. Yang kedua, memilih pekerja yang terbaik pada tugas tertentu agar nantinya dapat dididik dan dilatih sehingga memiliki keterampilan yang khusus. Yang ketiga, kerjasama manajer dan pekerja harus terjalin baik. Yang keempat, pembagian tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga yaitu Harry Vail. Harry Vail mengungkapkan bahwa manajemen merupakan kegiatan umum dari semua usaha manusia dalam bisnis, pemerintah, dan bahkan dalam rumah tangga yang digabungkan dalam 14 prinsip manajemen. Prinsip-prinsip tersebut bersifat lentur dalam arti bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dalam situasi-situasi yang berubah. Prinsip umum manajemen menurut Vail. Yang pertama, pembagian kerja spesialisasi. Kedua, kekuasaan dan tanggung jawab. Ketiga, kedisiplinan. 4, kesatuan perintah. 5, kesatuan arah. 6, kepentingan umum. 7, upah atau gaji yang adil. 8, sentralisasi fleksibel. 9, hierarki atau garis wewenang yang jelas. 10, tata tertib. 11, keadilan manajemen. 12, stabilitas kepegawaian. 13, inisiatif rencana baru. 14, loyalitas kerjasama komunikasi. Selanjutnya, Chester Barnard. Chester adalah seorang ahli bidang teori organisasi, seorang eksekutif dalam bisnis, dan seorang penulis berkebangsaan Amerika Serikat. Barnard menulis buku berjudul The Function of Executive yang menggambarkan sebuah teori organisasi dalam rangka untuk merangsang orang lain memeriksa sistem koperasi. Patrick Blackett. Patrick adalah fisikawan Inggris yang membuat pengguna mahal kamar awan Charles T.R. Wilson. Ia melahirkan ilmu riset operasi yang merupakan kombinasi dari teori statistika dengan teori mikroekonomi. Riset operasi sering dikenal dengan manajemen sains, mencoba pendekatan sains untuk menyelesaikan masalah dalam manajemen, khususnya di bidang logistik dan operasi. Selanjutnya, Peter F. Drucker. Peter Ferdinand Drucker adalah seorang penulis konsultan manajemen dan ekolog sosial. Ia sering disebut sebagai bapak manajemen modern. Ia menerbitkan salah satu buku paling awal tentang manajemen terapan, yaitu Concept of the Corporation. Buku ini muncul atas ide Alfred Sloan yang menugaskan penelitian tentang organisasi.